Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua yang berbahasa ini dan baik. Kembali lagi bertemu di pembelajaran pendidikan agama Islam dan di kelas 7 kesimpulan ke-11. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pendidikan agama Islam. Tentang pendidikan agama Islam yang akan saya akan bawakan oleh di Arjen. Untuk pendidikan sangatlah penting karena mana dalam sebuah hadis yang berbunyi man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man arada dunya wal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan dunia maka hendaklah dengan ilmu. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan akhirat hendaklah dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan kedua-duanya dunia dan akhirat maka hendaklah dengan ilmu. Pembelajaran kali ini adalah bab 3 sebuah tema semua bersih hidup menjadi nyaman. Yaitu konsepnya taharah adalah bersuci menurut ajaran Islam. Mempelajari dan memahami ketentuan tentang taharah, mempraktikkan tentang tata cara taharah, pelajari dan memahami hikmah taharah, mengamalkan perilaku suci dalam kehidupan yang nyata. Selanjutnya adalah taharah ada dua macam. Yang pertama adalah taharah tentang najis dan yang kedua adalah taharah tentang hadas. Taharah artinya adalah bersuci dari najis dan hadas menurut ajaran Islam. Najis adalah kotoran yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan hadas adalah keadaan tidak suci pada diri seseorang muslim yang menyebabkan ia tidak boleh sholat, tawaf, dan lain sebagainya. Apa saja yang harus dibersihkan? Nah, yang pertama adalah badan, pakaian, tempat atau lingkungan. Ada 3 macam najis. Yang pertama adalah najis muhaffafah, najis yang ringan. Yang kedua adalah najis mutawasitah atau najis sedang. Najis sedang ini terbagi kepada 2 macam, yaitu najis hukmiyah dan najis ainiyah. Kemudian najis yang ketiga adalah najis mughalladah, artinya najis yang berat atau yang besar.
najis muapapah atau najis yang ringan ini contohnya adalah air seni bayi laki-laki yang umurnya masih 2 tahun, yang minum air susu ibu dan belum minum dan makan makanan yang lain selain daripada air susu ibu. Yang kedua adalah najis mutawasita, najis sedang atau najis pertengahan. Contohnya adalah darah, nanah, air seni, tinja, bangkai binatang, dan sebagainya. Untuk darah, nanah, air seni, tinja, bangkai binatang terbagi dua. Yang disebut dengan najis kimia, najis yang diyakini adanya tetapi tidak nyata wujudnya, bau ataupun rasanya. Sedangkan najis ainiyah adalah najis yang tampak wujudnya, zatnya, dan juga dapat diketahui melalui bau dan rasanya. Sedangkan najis yang ketiga, najis mughalladhah, adalah najis yang berat. Najis ini adalah najis yang bersumber dari air liur anjing, babi, dan inilah yang dinamakan macam-macam najis. Adapun cara bagaimana membersihkan macam-macam ketiga najis ini, yang pertama aja adalah najis muhaffafah atau najis ringan. Nah, kita membersihkannya adalah cukup dengan memercikan atau mengusapkan air yang suci pada permukaan yang terkena najis. Sedangkan najis mutawasita, najis yang sedang atau yang najis pertengahan, kalau najis itu hukumnya cukup dengan mengalirkan air pada benda yang terkena najis. Sedangkan kalau itu najis ainiyah, dengan menghilangkan zat, rasa, warna, dan baunya dengan menggunakan air yang suci. Adapun cara membersihkan macam-macam najis yang ketiga atau najis mughalladhah adalah najis yang berat dengan membasuh sebanyak 7 kali, dan satu diantaranya menggunakan air yang campur dengan tanah. Adapun orang yang terkena hadas kecil adalah satu, keluar sesuatu dari tubuh atau kemaluan dari tubuh. Yang kedua, hilang akal, contoh tidur. Yang ketiga, bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. Dan yang keempat adalah menyentuh kubur atau kemaluan dan dubur dengan telapak tangan. Cara mensucikan adalah dengan berwudu dan tayamum jika tidak ada air. Sedangkan adapun yang terkena dengan hadas besar adalah berhubungan suami istri atau bersekutu, yang kedua keluar mani, dan yang ketiga haid, menstruasi bagi perempuan, 4 melahirkan untuk perempuan, 5 nifas untuk perempuan, 6 meninggal dunia yang terjadi pada laki-laki dan perempuan. Dan ini cara bersucinya adalah dengan mandi wajib dan tayamum jika tidak ada air. Selanjutnya adalah darah yang keluar dari rahim perempuan ada 3. Yang pertama adalah haid. Haid adalah darah yang keluar pada saat kondisi sehat pada perempuan. Cirinya adalah kental, hangat, bau, hitam merah tua, dan berangsur bening. Umur mulai haid ini terjadi pada perempuan 9 tahun ke atas. Masa haid kebanyakan adalah 6-7 hari.
sehari semalaman, dan paling lama adalah 15 hari. Perempuan yang haid tidak boleh sholat, puasa, membaca, dan menyentuh Al-Quran, tawaf, berdiam diri di dalam masjid, berhubungan dengan suami istri, cerai dari suami, itu tidak boleh. Selanjutnya, darah yang keluar dari rahim perempuan ada tiga. Ada tiga macam. Ini adalah yang kedua, nipas. Tadi haid sudah dibahas. Nipas adalah darah yang keluar sesudah melahirkan atau rahim kosong dari kehamilan, segumpal atau setitis atau 2 titis, dan ini bervariasi hingga 40-60 hari. Sedangkan yang keluar dari rahim perempuan yang ketiga adalah istihadah, darah yang keluar bukan pada waktu hari-hari haid atau hari nifas, karena ini adalah penyakit. Ada 4 macam masa haid, lebih dari masa haid, sebelum usia haid, dan masa menopause lebih lama dari masa nifas. Ini ciri-ciri darah istihadah. Terima kasih sudah melihat video ini, semoga bermanfaat ilmunya untuk kalian semua. Dan jangan lupa lihat video materi selanjutnya bab tohara ini tentang mandi wajib, cara berwudu, cara tayamum, dan cara mandi wajib. Dan pastikan Anda tidak akan ketinggalan untuk video berikutnya, karena kalau Anda ketinggalan maka pengetahuan tentang bagaimana cara bersuci daripada hadas dan najis Anda belum paham dan belum mengerti, karena ini adalah pelajaran penting menyangkut amal ibadah keseharian kita untuk beribadah kepada Allah. Jika tidak bisa tentang cara mandi wajib dan cara bersuci, diragukan akan kehusuan sholatnya dan juga amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa bagikan sama teman dan like, komen, dan subscribe sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.